Nama aku Juvinka Kelsey, aku dari manajemen angkatan 2019 dan aku adalah ISMA Awardee 2022 ke Hanyang University, Korea Selatan. Nama aku Nadia Kusuma Projo, aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2019 dan di ISMA tahun lalu 2022 aku ke University of Page di Hungaria, Eropa. Aku Marta Viana, biasa dipanggil Viana. Aku mahasiswi jurnalistik dan semester 5 kemarin, puji Tuhan banget dapat kesempatan untuk ke Hanyang University, Korea Selatan mengikuti ISMA. Nama aku Tirza Natania Tony, aku dari Strategic Communication 2019 dan aku adalah salah satu ISMA Awardee 2022 ke University of York, England. Nama aku Sharon Tanaya, aku jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2019 dan Awardee ISMA 2022 ke Humboldt University of Berlin, Germany. Foto ketika aku dan teman-teman ISMA Awardee lainnya mengunjungi KBRI Seoul. Di sana kita bareng-bareng diundang oleh Pak Gogot untuk makan siang bersama. Terus juga kita di sana sharing-sharing seputar kehidupan orang Indonesia di Korea dan juga ada kegiatan apa aja di sana. Dan kita juga makan siang ayam goreng, nasi uduk yang dibikin oleh Pak Gogot sendiri. Jadi di sana kita benar-benar paham banyak banget orang Indonesia yang tinggal di Korea dan juga ternyata mahasiswa Indonesia di Korea itu tersebar di seluruh kampus di Korea. Teman-teman dari kelas Negotiations Class ini timnya isinya akademisi dan profesional semester akhir begitu, dan kami berkumpul ini karena juga ide dari teman-teman Indonesia gitu. Aku dan beberapa temanku Indonesia memang ngajak mereka nih makan, dan ini aku dan ini mereka di belakang gitu. Nah, poin penting yang aku bisa sampaikan adalah aku merasa sangat Indonesia ya, itu ketika berkumpul sama teman-teman yang bukan warga negara Indonesia gitu. Jadi ketika makan-makan itu kita kan ngobrol-ngobrol tuh, dan aku jadi merasa oh aku bangga ya jadi orang Indonesia, karena ternyata ketika jadi orang Indonesia kita kan pertama fokusnya agamis ya, agama gitu, pilih Tuhan yang Maha Esa. Nah kita diskusi banyak tuh soal itu, Tuhan tuh seperti apa sih dan kenapa harus pilih agama di Indonesia gitu. Dan teman-temanku tuh responnya luar biasa banget, menarik banget pandangannya. Tapi aku jadi bangga, kenapa? Karena aku punya agama, itulah aku jadi punya pegangan akan iman gitu. Dan yang kedua, aku merasa Indonesia banget nih ketika gotong royong. Nah ketika makan-makan itu biasanya orang Korea tuh cenderung individualis. Nah mereka tuh biasa kayak makan sendiri, apa-apa susah senang itu bahkan sendiri gitu. Tapi kalau Indonesia kan susah maupun senang kita jalanin bersama-sama, prinsipnya gotong royong gitu ya. Dan itu yang bikin mereka jadi terbuka gitu pikirannya. Oh ternyata orang Indonesia tuh baik-baik ya dan ramah-ramah karena ada prinsip gotong royong. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting ini, prinsip yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu aku rasain banget ketika makan-makan, karena kita latar belakangnya beda, pengetahuannya beda, tapi kita semua bisa nyatu. Indonesian Day. Jadi Indonesian Day itu adalah culture festival juga, tapi ini tuh official dari Kedutaan Besar Indonesia, dan ini diadain di London. Waktu itu aku dan teman-teman pergi ke London untuk attend event ini, dan ini basically Little Indonesia di Inggris. Dan di sana aku ketemu hampir semuanya tuh orang Indonesia yang attend gitu, dan ada makanan, snack kayak style warung gitu dibikin di sana. Dan itu aku benar-benar amazed sih, karena pas di host city aku di York itu tuh nggak terlalu banyak orang Indonesia, tapi pas aku ke London itu benar-benar wow, orang Indonesia benar-benar banyak banget. Dan aku jadi sadar juga gitu dari sana kayak oh ternyata orang Indo tuh banyak banget ya yang ada di London gitu, whether they're working or they're studying, so many things, like so many interesting people there, people who come just to perform gitu, perform Indonesian songs.
Itu bikin bangga sih gitu, karena aku bisa lihat juga pas ngantri dari luar itu orang-orang tuh kayak like, ini ada apaan ya gitu, dan ada beberapa yang nanya juga gitu, terus kita kayak oh it's like a culture festival for Indonesia, and it was really cool. Aku juga pernah berjumpa sama orang Jerman yang bisa bahasa Indonesia waktu lagi datang ke restoran Indonesia. Jadi waktu itu aku lagi craving untuk cobain makanan Indonesia gitu. Dan ternyata di Berlin tuh nggak banyak. Nah ini nih waktu foto aku sama teman-teman di Kumpul Restoran namanya. Dan di Berlin itu tuh nggak banyak makanan Indonesia. Tapi waktu datang ke sana, restorannya tuh penuh, rame, dan bahkan tuh nggak bisa duduk atau nongkrong-nongkrong di sana karena restoran tuh waiting list. Jadi kita harus segera pergi supaya mereka bisa isi dengan orang baru, dan kebanyakan itu orang Jerman justru yang makan. Heroes Challenge di acara ini itu acara yang lumayan planningnya cukup banyak, karena di kegiatan ini kita mempresentasikan tentang negara kita ke international students yang ada di sana, dan kita udah planning dari segi acaranya, presentasinya apa aja, terus juga kegiatannya apa aja. Kita sempat ada membuat photo booth, tentang juga ada door prize, juga itu quiz dan fun games. Terus juga kita bahkan mempersiapkan makanan juga untuk tamu-tamu yang ada di sana. Dan dari kegiatan ini aku mempelajari dua hal. Dari dua itu aku merasa kalau pengalaman ini membuat aku dapat merasakan jiwa gotong royongnya Indonesia. Karena di host universitas aku ada 46 anak dari kita, dan karena dari kegiatan itu 46 kita harus mengkolaborasi untuk melakukan acara itu. Dan dua, aku juga pelajari bahwa sebetulnya dari Indonesia ini kita mempunyai cara spesifik untuk melakukan acara dari segi, karena dari ngomong dari teman-teman ISMA lain, dari negara hosting lain, rata-rata mereka juga melakukan acaranya juga sama, ada photo booth, ada presentasi, ada fun games. Dan dari itu aku cukup senang sih kalau Indonesia punya ciri khasnya sendiri dalam membuat sebuah acara. Sebenarnya fotonya pas udah selesai sih, dan every time I look at this picture it really just make me realize that wow, we did that gitu. Ini aku bersama 14 teman aku lainnya yang dari ISMA York di Indonesia. Mereka dari background yang berbeda, interest yang berbeda, jurusan yang berbeda, dan kita nyiapin ini tuh 3 minggu. Jadi selain nyiapin tentang konsep, kita tuh juga berusaha explain gitu ke orang ya kan, kayak hey, this is we have an Indonesian event. There will be like food, there will be exhibition, performance, games. Dan I think while I was explaining that to other friends, trying to promote my event, that's when I realized kayak wow, there's so much things to be proud of about Indonesia. And yeah, this picture is just very sentimental to me. Nah, Heroes Challenge ini merupakan challenge dari ISMA di mana kita merayakan Hari Pahlawan. Nah, di sini aku dan teman-teman ISMA Hanyang membuat konten video seperti musik video, di mana kita menampilkan tarian tradisional Indonesia dengan menggunakan latar lagu Indonesia juga. Dan di sini kita syutingnya bareng-bareng di kampus kita, yaitu Hanyang University. Nah, selama konten Heroes Challenge ini kita benar-benar sharing terkait kemampuan kita menari, dan juga bahkan ada yang nge-rap dan composing lagu Indonesia sendiri, dan di situ kita benar-benar belajar banyak sih. Nah, ini adalah waktu aku selesai acara Heroes Challenge dengan teman-teman awardees juga. Kita itu ngadain acara pementasan gitu. Jadi pementasannya ini berkolaborasi dengan KBRI, terus PPI Berlin, dan juga Rumah Budaya Indonesia. Kita bikin pementasan, menampilkan tarian daerah, terus juga musik gamelan, fashion show baju daerah, dan juga pameran batik. Nah, di sana yang datang tuh nggak cuma orang Indonesia doang, tapi banyak juga orang-orang lokal Jerman yang tertarik dan datang melihat untuk belajar dan mengenal budaya kita. Ini merupakan
makanan Indonesia yang aku makan di Korea. Nah, di sini kita makannya nasi goreng dan juga ada ayam bakar dan ayam geprek. Di sini aku makannya itu di Itaewon, di Seoul. Ya meskipun harganya bisa dibilang lebih mahal dari Indonesia jauh, tapi benar-benar mengobati kerinduan aku dengan makanan Indonesia dan rasanya juga enak banget. Kunjungan ke Humboldt Forum. Jadi waktu di Humboldt Forum itu ada section sendiri untuk budaya Indonesia. Nah di sini tuh nggak cuman ada tentang penjelasannya aja, tapi mereka tuh punya barang-barangnya gitu. Ada video soal tarian daerah Indonesia, terus juga ada wayang golek, ada juga wayang kulit, dan bahkan di situ ada kepala Buddha yang ada di Candi Borobudur gitu. Nah itu tuh bikin aku melihat bahwa orang-orang ngeliat dan datang ya ternyata untuk belajar soal budaya Indonesia. Dan namanya Good Day Indonesia. Di kegiatan ini kita sebagai ISMA Awardee perlu memberikan sebuah cenderamata dari Indonesia ke teman-teman kita di sana. Dan waktu itu aku membuat sebuah postcard dengan didekorasi nuansa Nusantara dan stiker-stiker juga dari kulturnya kita. Aku dekorasi postcard itu dan aku bagikan ke teman-temanku di sana. Hal yang aku pelajari dari kegiatan ini adalah betapa sebetulnya memberikan kado dan hadiah itu sangat berkarakteristik dengan kulturnya Indonesia. Hal itu sebetulnya nggak sering dijumpai di kultur negara lain. Sebetulnya kalau dari di Eropa atau di kultur Barat itu sebetulnya memberikan hadiah bukan hal yang normal buat mereka. Jadi dari situ aku senang sih karena dari kultur kita bisa membuat orang lain bahagia dengan hadiah dan kado. Event yang bikin aku bangga sama Indonesia yang kedua adalah ini nih. Jadi di event ini itu sebenarnya adalah open lecture dari Bapak Desra Percaya, yaitu Kedubes Indonesia untuk Inggris, di mana dia itu sebenarnya di London, cuman dia mampir ke University of York untuk ngasih lecture tentang foreign policy and Indonesian relations to other countries. Dan saat aku duduk di lecture itu, aku kan anak komunikasi nih, jadi kurang ngerti nih tentang politik-politik itu. Aku ngerasa kayak wow, ternyata Indonesia tuh banyak banget ya relasinya dengan negara-negara lain, dan we have so many potential gitu. Dan menariknya pas aku duduk di lecture itu, jadi lecture hall-nya ya kayak lecture hall biasa, itu ada sesi Q&A kan, dan pas Q&A itu ada mahasiswa luar negeri bukan dari Indonesia deh, pokoknya bule gitu. Dia banyak nanya-nanya gitu tentang Indonesia's politics, Indonesia's relations gitu. And that makes me realize kalau misalnya Indonesia itu juga menarik untuk diteliti dan diketahui oleh banyak akademisi juga gitu. And yeah, it was just really interesting to see that. Jadi dari pengalaman itu semua, aku ngerasa bahwa kita sebagai orang Indonesia harus berbangga diri ya, bahwa di luar sana banyak banget orang-orang yang apresiasi dan suka sama budaya kita. Dan itu tuh nggak banyak kita lakuin di Indonesia sendiri. Jadi setelah pengalaman itu semua dan balik lagi ke Indonesia, aku tuh semakin ingin merayakan kenusantaraan dalam diri aku, karena ngelihat bahwa orang-orang di luar sana begitu antusias terhadap budaya kita, terhadap negara kita, bikin aku ngerasa bahwa aku sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai pelajar di Indonesia itu harus lebih berbangga diri lagi supaya juga kita bisa memperkenalkan diri kita ke dunia internasional. Cara aku merayakan Indonesia itu dengan menjadi warga negara yang baik walaupun di luar negeri. Sesimpel itu. Baik itu kan sudah suatu usaha yang luar biasa, dan itu cara aku merayakan Indonesia. Jadi dari experience yang udah aku ceritain, mungkin dari dalam diri aku ngerasa aku bisa lebih celebrate the Nusantara side of me.
which is a side of me that I rarely see when I was in Indonesia. I rarely felt it, but I really felt it pas aku ada di sana, pas aku engage dengan orang-orang. It's like I'm relearning about Indonesia through those conversations, through meeting those people, through experiencing Indonesia in another country. That's the one thing that is really enlightening for me. And yeah, aku jadi bangga banget aja sama Indonesia, bangga sama culture kita, sama the possibilities that we have in the future. And bangga banget aja deh pokoknya sama Indonesia pas balik tuh. Oke, jadi dari pengalaman aku ini, aku lebih menghargai lagi makanan Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia. Karena melewat ISMA aku jadi belajar banyak hal terkait budaya Indonesia dan juga berbagi budaya ini ke orang-orang di luar negeri, khususnya orang-orang di Korea Selatan. Nah, di sini juga menurut aku Indonesia itu mempunyai kebudayaan di mana kita lebih menjunjung tinggi kebersamaan, karena aku tinggal di sana bersama 49 orang Indonesia, dan juga tanpa mereka sepertinya aku bakal merasa kesepian dan nggak punya teman, tapi karena ada mereka aku jadi senang-senang di sana dan juga bisa belajar banyak hal sana. Satu hal yang aku dapatkan dari pengalamanku di ISMA itu, mungkin banyak orang Indonesia yang pergi ke luar negeri terus balik lagi ke Indonesia mengatakan bahwa oh, negara ini sangat berkembang, sangat maju lah, orang-orang lebih beradab di sana, dan seterusnya. Tapi justru kalau buat aku, pengalaman aku di luar negeri untuk pertama kalinya ke Eropa, aku belajar bahwa sebetulnya ada banyak banget sih yang perlu diapresiasi di negara sendiri, daripada meninggi-ninggikan negara di sana. Jadi aku sebetulnya sangat senang untuk mendapatkan opportunity ini untuk ke luar negeri dan merasakan lebih bangga dengan negaraku sendiri setelah itu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye sahabat UMN. Kalau gak gitu aku nggak heboh soalnya. Harus di hype up. Thank you sahabat UMN. Dadah.